Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman horor nyata Nur Ajijah sewaktu dulu dirinya hamil di kampung. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Ini kisah nyataku yang aku alami sendiri setelah aku melahirkan anak pertamaku di awal tahun 2016 silam. Di bulan Januari, aku melahirkan seorang anak perempuan di perkampungan yang sudah padat penduduknya. Karena jarak antar rumah sudah tidak berjauhan, mungkin 2-3 meter saja. Aku di rumah tinggal bersama dengan bapak, mama, dan anakku karena suamiku di Jakarta dan belum bisa pulang untuk menengok kami. Karena lahiran di kampung, aku dibantu oleh seorang dukun bayi untuk memandikannya dan mengurut badanku setiap pagi dan sore. Pagi itu cuaca mendung karena musim hujan. Aku selesai diurut dan Mbah Dukun menggendong anakku setelah dimandikan. Pada saat itu aku sedang memakai bengkuk di depan kaca lemari. Dari kaca lemari terlihat ada dua anak kecil yang sedang lari-larian di belakangku. Tanpa aku pikir yang aneh-aneh, karena aku pikir itu keponakanku yang sudah biasa masuk ke kamarku. Setelah aku selesai memakai bengkung, aku keluar nyamperin Mbah yang sendiri tadi menggendong anakku. "Mbah, mana si Reno dan Gisam? Nama ponakanku," tanyaku ke Mbah. "Mana ada Reno dan Gisam, masih pada tidur kok. Dari tadi Mbah duduk di sini, gak ada yang masuk," jawab si Mbah. "Lah terus, tadi siapa yang ada di kamar lari-larian?" tanyaku sambil kebingungan, karena memang aku tidak melihat dengan jelas muka mereka. "Udah, gak usah takut, mungkin ada yang pengen main aja," kata Mbah. Aku pun melupakan kejadian itu. Beberapa hari kemudian, tepatnya habis maghrib, di belakang rumahku ada tetangga yang sedang membuat rumah. Biasanya pekerjaan selesai pada jam 5 sore, akan tetapi sudah jam 6 lebih kok masih ada suara orang sedang memaku sesuatu. Tok, tok, tok. Lama-kelamaan suaranya semakin mendekat. Karena posisiku ada di ruang tengah ngumpul sama mama, bapak, dan anakku. Dan awal aku mendengar suara getokan dari belakang semakin mendekat ke kamar mamaku yang sebelah dapur. "Kok aneh ya, suaranya kayak di atap atas kamar mama," kata bapakku. "Coba lihat pak, kok penasaran aku," kata mamaku. Tak lama kemudian, bapakku keluar membawa senter dan naik ke atap. Menggunakan tangga dan disenter tepat di atas kamar ortuku, tapi tidak ada apa-apa. Tapi dari dalam rumah, suaranya semakin sering terdengar. Kebetulan pada saat itu, ada tetangga yang lihat bapakku sedang naik ke atap dan menegurnya. "Kang, malam-malam kok naik ke atap, nyari apa sih?" tanya tetanggaku. "Nyari tikus," jawab bapakku sambil turun dari tangga. "Coba sini masuk deh," kata bapakku mengajak tetangga untuk masuk ke rumah. "Kamu dengar suara kayak ada orang getok-getok nggak di atap?" tanya bapakku ke tetangga itu. Tetanggaku terdiam sambil mendengarkan bunyi getokan tersebut. "Iya Kang, aku dengar. Tapi siapa ya yang malam-malam begini getok-getok atap?" jawab tetanggaku. "Nah, itu tadi yang aku cari pas naik ke atap," jawab bapakku. "Terus, siapa Kang?" tanya tetanggaku. "Nggak ada siapa-siapa di atap," jawab bapakku sambil kebingungan. "Mungkin ada yang mau ngeganggu Kang, soalnya kan di sini ada yang habis lahiran. Belum 40 hari katanya sih masih wangi." Suara getokan itu masih tetap ada dan berhenti tepat dengan suara azan Isya berkumandang. Semua orang yang ada di rumah saling memandang dengan wajah kebingungan. Sebuah kejadian aneh lagi aku alami. Sore-sore aku habis mandi dan diurut sama Mbah. Aku duduk di depan cermin lemari sambil memakai bedak dan lipstik. Lalu sisiran sambil bercermin. Tapi anehnya, aku memandangi mukaku kok berubah menjadi menyeramkan. Dan lama-kelamaan, mukaku berubah bukan seperti aku lagi. Mukanya tersenyum menyeramkan. Aku langsung lari keluar kamar ketakutan. Kejadian aneh terus aku alami setelah melahirkan. Azan maghrib berkumandang. Mamaku sedang menunaikan sholat maghrib. Pada saat itu, aku masuk ke kamarku untuk mengambil sesuatu sambil menggendong anakku. Seketika, perasaanku menjadi tidak enak, seperti ada yang mengamatiku. Tapi, aku di kamar hanya berdua dengan anakku. Tiba-tiba pas aku mau keluar, pintunya terkunci dengan sendirinya. Aku yang panik, berteriak-teriak memanggil mamaku, tapi tidak ada jawaban, karena mamaku sedang sholat.
Aku menangis ketakutan karena merasa ada sesuatu yang mendekatiku, tetapi tidak ada siapa-siapa selain kita berdua. Aku cuma bisa baca ayat kursi dan surat-surat pendek sambil terus mendekap anakku. Setelah mamaku selesai sholat, langsung lari ke kamarku karena suara tangisanku. Nur, Nur, buka pintunya, sambil mencoba membuka pintu. Mama, pintunya kekunci ma, tapi aku nggak ngerasa ngunci pintunya, jawabku sambil menangis. Ya sudah, kamu tenang di situ, mama ambil kunci serep dulu. Dengan bergegas, mamaku langsung mengambil kunci serep yang ada di lemari di ruang tengah. Setelah ketemu kuncinya, mamaku langsung membuka pintunya. Tetapi anehnya, kuncinya susah untuk digerakin. Aku yang ada di dalam kamar semakin tegang, karena dari jendela terdengar seperti ada hewan yang sedang menggaruk-garuk jendela kamarku. Karena kamarku paling depan sebelahan dengan ruang tamu. Dengan panik, mamaku lari ke depan dengan niatan minta tolong ke tetangga. Tetapi pas di depan rumah, mamaku nengok ke jendela kamarku. Ada sosok hewan tinggi besar sedang menggaruk-garuk jendela dan langsung lari karena melihat keberadaan mamaku. Untung saja bapakku pulang dari masjid dan mamaku langsung cerita kalau aku sedang kekurung di kamar. Bapakku langsung lari ke kamarku dan ketika sampai di depan pintu, Nur, mundur ya, bapak mau dobrak pintunya, kata bapakku. Iya pak, buruan, aku udah takut, jawabku yang sendiri tadi ketakutan. Brak, brak, brak. Pintu akhirnya kebuka, aku langsung lari keluar sambil menggendong anakku. Kok bisa sih pintunya kekunci gitu? Tanya bapakku. Gak tahu pak, tadi pas aku mau keluar dari kamar udah kekunci, jawabku. Setelah beberapa kejadian yang aneh dan janggal, aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta ikut suamiku merantau. Setelah 40 hari kelahiran anakku, orang tuaku sebenarnya keberatan aku ikut merantau bersama suamiku. Akan tetapi, itu sudah menjadi keputusanku, dan akhirnya mereka pun menyetujuinya juga. Itulah kisah nyata yang aku alami sendiri. Aku masih sering merasakan hal-hal mistis ketika aku pulang kampung, dan aku tidak mau tidur di kamarku lagi kalau sendirian. Itulah tadi sebuah pengalaman seram yang mungkin saja mengintai setiap ibu hamil dan baru saja melahirkan. Semoga saja kita selalu terlindungi dan diberi keselamatan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tunggu kisah-kisah misteri berikutnya. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.